Assalamualaikum Sobat Football United. Bursa transfer musim dingin akan segera berakhir. Ada beberapa update terkait dengan situasi Manchester United. Apakah akan ada pergerakan atau seperti apa? Ada beberapa nama pemain yang ingin gue bahas di video kali ini dari berbagai sumber dan juga berbagai mungkin update ya. Pertama, gue ingin ke Manuel Ugarte dulu, di mana ada seorang reporter dari Turki nih, Erol Efcen, yang menyebutkan bahwa Manchester United tidak ingin meminjamkan Manuel Ugarte di tengah musim. Dan juga sempat dikabarkan sebelumnya kalau Galatasaray dikabarkan sempat ingin untuk meminjam Manuel Ugarte. Selain Galatasaray, Ajax Amsterdam juga dikabarkan berminat sebenarnya. Tapi Manchester United tidak ingin melepas pemainnya. Jadi Manchester United betul-betul menutup pintu ya menurut gua untuk pemain keluar di tengah musim di bursa transfer Januari ini. Lalu ada juga Andy Mitten, jurnalis yang memiliki kredibilitas luar biasa ini, mengatakan bahwa Manchester United menolak proposal peminjaman untuk Manuel Ugarte dan juga Joshua Zirkzee. Jadi Joshua Zirkzee dikabarkan sebelumnya memang sangat diminati oleh AS Roma, bahkan AS Roma siap untuk meluncurkan proposal peminjaman dengan opsi pembelian, tapi nampaknya dengan pergantian head coach yang terjadi di Old Trafford, mereka juga paham ya situasi di Manchester United berganti, sehingga mereka memilih untuk mendatangkan Daniel Malen ya kan, dan ini membuat kesempatan untuk Joshua Zirkzee keluar dari Manchester United dalam rangka untuk menambah menit bermainnya, juga untuk membuka peluangnya untuk tampil bersama dengan tim nasional Belanda di Piala Dunia. Nampaknya tidak bisa terjadi, artinya ya dia harus mencari menit bermain itu di Manchester United sendiri, karena Manchester United menutup pintu keluar untuk Ugarte dan juga Joshua Zirkzee. Dan disebutkan sebenarnya tidak seluruhnya ditutup pintu tersebut ya. Andy Mitten mengatakan bahwa Manchester United hanya akan membuka kalau ada tawaran yang sangat besar kepada pemain-pemain ini, dan sejauh ini memang hanya peminjaman, dan nampaknya Manchester United tidak berminat ya untuk melepas dengan status pinjaman. Jadi menurut gue kedalaman squad ini betul-betul ingin dijaga oleh manajemen Manchester United, oleh Michael Carrick juga, karena saat ini angka cedera semakin kecil ya, pemain-pemain yang absen, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan mereka berusaha ingin mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang ada kaitannya dengan kedalaman squad, dan untuk itu mereka tidak ingin melepas pemainnya ya. Dan ini tentu saja juga memberikan situasi yang berbeda. Misalnya untuk pemain-pemain tersebut, peluangnya untuk memperkuat tim nasional masing-masing ini, misalnya seperti kayak Joshua Zirkzee, ini tentu saja akan semakin tipis. Dari Rizvey, reporter Manchester United dan juga memiliki podcast ya, ini memberikan update juga bahwa Manchester United diperkirakan tidak akan mendatangkan pemain secara premium ataupun major transfer di bulan Januari ini. Tapi memang mereka betul-betul menyiapkan situasi untuk musim panas nanti, di mana Manchester United mengincar bisa jadi bahkan 2 gelandang, dan bisa jadi Manchester United juga akan mengeluarkan angka yang sangat besar sekali ya untuk bisa memperkuat skuadnya di musim panas nanti. Manchester United hanya membuka kesempatan mendatangkan pemain hanya 1 nama di bursa transfer Januari ini. Sebenarnya itu adalah untuk Antoine Semenyo. Tapi fakta Semenyo lebih memilih ke Manchester City, artinya Manchester United gagal ya untuk bisa mendatangkan Semenyo. Maka Manchester United memilih untuk tidak lagi melakukan pergerakan untuk mendatangkan pemain premium di bursa transfer Januari ini. Mereka menutup pintu. Walaupun demikian, ada nama lainnya juga ya. Diomande ini, pemain sayap dari Red Bull Leipzig, ini juga beberapa kali dikabarkan sebagai opsi Antoine Semenyo. Tapi fakta ataupun kabar yang gue dapatkan sejauh ini, ya Manchester United memang berminat kepada Diomande, tapi hanya mereka tertarik tapi belum dalam tahap untuk
melakukan komunikasi apalagi negosiasi, dan nampaknya apakah itu akan terjadi di bulan Januari juga tidak mungkin ya, diperkirakan demikian. Lalu ada pemain lain juga yang dikaitkan dengan Manchester United. Samuel Luhrs mengabarkan kalau Cole Palmer ini terbuka untuk transfer sensasional ke Manchester United. Dikabarkan dia ini masih belum pasti situasinya di London ya. Setelah 2,5 tahun setelah perpindahannya dari Manchester City. Dan dikabarkan Cole Palmer ini terbuka untuk Manchester United. Dan disebutkan juga Cole Palmer tidak ingin kembali ke Manchester City, di mana Pep Guardiola masih menjadi manajernya. Dan Jason Wilcock sendiri sebutkan ya punya punya kedekatan dengan Cole Palmer karena sempat menjadi head of academy di Manchester City. Tapi apakah Cole Palmer akan datang di bulan Januari? Menurut gua ini juga sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Cole Palmer, kalaupun seandainya memang ada kemungkinan lepas dari Chelsea tidak mungkin meminta angka yang murah. Kontraknya masih sangat jauh banget nih. Kalau tidak salah, coba gue ingin cek ya, karena terakhir kali gue lihat kalau tidak salah dia ini masih terikat kontrak sampai dengan, bahkan valuasinya ini ada di angka 120 juta euro ya, dan kontraknya sendiri masih sampai dengan tahun 2033, jadi masih 7 tahun lagi. Sehingga gue pikir Chelsea tidak akan melepasnya dengan angka murah. Dan tadi disebutkan memang Manchester United bersiap berancang-ancang untuk menggelontorkan uang banyak di posisi gelandang tengah, gelandang pivot ya, terutama setelah cabutnya Casemiro di musim panas nanti. Sehingga gue pikir ini hanya rumor semata, dan kalaupun ada ketertarikan, gue sangat meragukan ini akan bergulir misalnya sampai dengan menjadi kenyataan. Walaupun dalam sepak bola segalanya mungkin saja terjadi, tapi untuk Cole Palmer gue sangat ragukan ini akan terjadi. Tapi tidak dengan Kobbie Mainoo, terutama situasi kontraknya. Fabrizio Romano mengatakan bahwa segera setelah market ini ditutup, Manchester United akan mendorong kontrak baru untuk Kobbie Mainoo. Sebenarnya kontrak Kobbie Mainoo sendiri ini tidak akan segera berakhir ya, tapi Manchester United ingin menunjukkan ya kepercayaan penuh terhadap Kobbie Mainoo. Manchester United ingin menawarkan kontrak baru bagi Kobbie Mainoo, kontrak yang lebih panjang dengan gaji yang lebih baik. Gaji sendiri ini merupakan topik yang utama, dan bagaimana durasi kontrak pun juga nanti tidak akan terlalu panjang-panjang banget. Tapi jelas Kobbie Mainoo saat ini bukan dalam situasi yang sebenarnya harus diperpanjang dalam waktu dekat ya. Artinya kontraknya akan segera berakhir, karena kalau gue lihat kontrak dari Kobbie Mainoo sendiri ini akan masih sampai 2027, bahkan dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi, jadi masih cukup lumayan. Namun Manchester United dikabarkan oleh Fabrizio Romano nampaknya ingin menunjukkan komitmen kepada Kobbie Mainoo, pemain yang menurut gue nasibnya berubah drastis setelah adanya pergantian manajer Manchester United, head coach Manchester United. Disebutkan sebelumnya dan juga diulangi lagi oleh Fabrizio Romano bahwa Kobbie Mainoo ini tidak pernah ingin meninggalkan Manchester United secara permanen. Napoli hampir saja menyelesaikan kesepakatan peminjaman untuk Kobbie Mainoo, tapi kesepakatan tersebut adalah hanya peminjaman, tidak ada opsi beli. Kobbie Mainoo disebutkan ya selalu akan kembali ke Manchester United. Gua pernah sebutkan bahwa Kobbie Mainoo ini sebenarnya memiliki profil, profil lah untuk bisa dijadikan icon dari Manchester United untuk periode mendatang, tentu saja dengan kemampuan teknis secara individu, potensinya yang sangat luar biasa, profil yang melekat juga dengan Kobbie Mainoo. Artinya dia dari Manchester, lahir besar di Manchester, bahkan semenjak pertama kali memasuki akademi sepak bola ketika masih berusia anak-anak di Manchester United ya, dan terus bergulir sampai dengan saat ini merupakan menurut gua seorang yang memiliki profil lah untuk diangkat
ataupun bisa menjadi ikon Manchester United selanjutnya. Tapi tentu saja tahapan itu juga memiliki ataupun juga hal tersebut ada prosesnya dan juga tahapannya. Tapi yang jelas proyeksi ke sana itu menurut gue ada. Tinggal bagaimana ini sekarang dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya. Bagaimana menurut Sobat Football United, ada tanggapan, ada pendapat lain, seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.